Halo sobat anime, kita gas lagi Martial Pick-nya. Sebelumnya yang mau donasi di deskripsi ya, ditunggu. Langsung aja kita gaskan dulu Martial Pick-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Yangkai keluar dari dalam gua naga miliknya, Yangkai ia ingin memindahkan pohon emas miliknya yang ada di dalam buku hitam ke wilayah di luar gua naga miliknya. Dan setibanya di tempat yang sekiranya cocok, di sini Yangkai mengeluarkan pohon emas miliknya. Wow, tempat ini sungguh sangat luar biasa, ujar pohon emas itu. Ya, aku senang kalau kau menyukainya, sambut dari Yangkai. Tapi di sini Yangkai yang tahu kalau pohon emas miliknya dapat gerak membuat dirinya berujar, "Hei, hati-hati. Di tempat ini ada banyak sekali tempat yang ditutupi oleh susunan roh. Jika kau memasuki salah satu dari area itu, aku pikir itu akan sangat berbahaya. Maka dari itu ya, kau harus menjaga langkah kakimu," ujar dari Yangkai. Dan sebelum pergi, di sini Yangkai ia berujar, sebelumnya aku telah memberikan kau 2 tetes darah emas dan itu membuatmu berevolusi. Lantas bagaimana kalau aku memberikannya lagi? Tidak. Darah emas itu terlalu berharga. Aku baru saja berevolusi dan sekarang aku tidak membutuhkannya lagi. Kau bisa membagiku nanti di saat kau telah memiliki darah emas dalam jumlah yang sangat banyak, sambut pohon emas itu. Namun di sini Yangkai ia tetap memberikan 1 tetes darah emas miliknya. Dan karena pohon emas itu telah mendapatkan 1 tetes darah emas dan harus melakukan kultivasi, membuat Yangkai memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Maka dari itu, kini Yangkai ia pun kembali dan berkultivasi di ruangannya. Dan di sela-sela ia berkultivasi, Yangkai ia menyadari kalau ada satu hal yang telah berubah, yaitu teratai 7 warna miliknya yang mulai bercahaya. Selain itu saat ini serangga pelahap jiwa milikku sepertinya telah berevolusi. Karena ternyata Yangkai di sini dia telah berkultivasi di tempat ini selama 1 bulan. Selain itu, di sini Yangkai juga merasakan ada beberapa orang yang datang menemui dirinya dan itu membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari dalam ruangannya. Dan setelah ia keluar, Yangkai ia pun langsung disambut oleh 2 wanita miliknya yang duhai dan montok juga sih. Waduh. Dan melihat 2 orang gadis-gadisnya ini, membuat Yangkai dia bertanya, "Hei, ada apa? Kenapa kalian berdua terlihat begitu senang?" Di sini gadis Wi ia berujar, "Gue naga milik kita kini telah semakin terkenal. Banyak sekali kultivator tanpa sekte yang ingin bergabung dengan kita. Saat ini aku dan juga Yan membahas tentang hal ini. Apakah kita perlu untuk membentuk sebuah sekte kecil di tempat ini?" Ujar dari Wi yang membuat Yangkai ia ternotis. Apa? Membuat sekte kecil? Kurasa pikiran kalian ini terlalu sederhana. Dan di sini Yangkai ia berujar, "Saat ini kita tidak memiliki seorang master yang kuat. Lantas bagaimana kita bisa mendirikan sebuah sekte? Terlebih lagi, kita dapat aman di sini berkat bantuan dari tetua Qiantong." Di sini Yangkai ia juga berujar, "Jika suatu hari nanti Qiantong dia kehilangan kekuatannya ataupun dia mati di dalam sebuah pertempuran, apakah kalian pikir Shadow Moon Hall akan tetap mendukung kita? Apakah mereka akan diam saja melihat kita akan semakin kuat? Jelas hal itu tidaklah mungkin. Dan itu akan menjadi sebuah masalah yang sangat pelik di masa depan," ujar dari Yangkai yang membuat kedua gadis-gadisnya ini terdiam. Di sini Yangkai ia juga berujar, "Meskipun Qiantong dia sangat baik kepada kita, tapi aku tetap tidak mau terus-menerus bergantung kepada dirinya dan terus bersembunyi di baliknya. Maka dari itu, jika kita tidak memiliki seorang master origin peringkat 3 di tempat ini, maka jangan pernah berpikir untuk mendirikan sebuah sekte," ujar dari Yangkai yang baru saja dipahami oleh gadis-gadis ini. Yang kau katakan itu masuk akal. Aku tidak memikirkannya sampai sejauh itu," ujar dari Wi. Di sini Yangkai ia juga berujar, "Hei, sebelumnya kau katakan kalau ada beberapa orang yang ingin bergabung. Apakah kau menolak mereka?" tanya dari Yangkai. Aku menolaknya karena kau sedang menutup diri. Maka dari itu kami tidak berani mengambil keputusan yang seperti itu," sambut dari Wi.
Ya, baguslah, sambut dari Yang Kai. Di sini Yang Kai ia juga berujar, ya, selama aku mengurung diri, aku juga merasakan aura dari gadis Yuan yang berasal dari sekte kaca berwarna. Kenapa dia mencariku? Tanya dari Yang Kai. Ya, di sini Yui ia berujar, lah. Ya, aku juga tidak tahu. Dia tidak banyak bicara sejak ia datang kemari dan tampaknya dia juga tidak suka berbicara dengan orang lain. Aku juga telah mengunjunginya beberapa kali, tapi dia jarang untuk berbicara selain dia menanyakan kabar tentang dirimu. Baiklah. Jika itu bukan hal yang penting, ya aku rasa dia tidak akan datang jauh-jauh ke tempat ini. Ujar dari Yang Kai. Maka dari itu, di sini Yang Kai ia pun pergi menuju bangunan di mana gadis Yuan tinggal. Dan dari luar sana, Yang Kai ia dapat merasakan aura yang dilepaskan oleh gadis Yuan yang sungguh sangat tenang. Dan sepertinya, dia sedang berkultivasi, pikir dari Yang Kai. Namun dari dalam sana, gadis Yuan yang sadar datangnya Yang Kai membuatnya berujar, Junior Yang, apakah itu kau? Masuklah ke dalam, ujar dari gadis Yuan yang membuat Yang Kai dia berpikir, hei, ini seperti aku yang menjadi tamu lah. Pikir dari Yang Kai. Dan benar saja, ketika Yang Kai memasuki ruangan itu, di sini gadis Yuan ia pun datang, turun dari lantai 2 dengan bobanya yang bergoyang. Waduh, hei, melihat tubuh duhai yang dimiliki oleh gadis Yuan, Yang Kai dia berujar, ya, tubuhnya asik banget ini kalau digoyang. Tapi mukanya aduh banyak codet. Waduh. Di sini gadis Yuan yang datang ke tempat Yang Kai doi pun ternyata bawa oleh-oleh, yaitu sekantong buah kabut ungu yang aku ambil sendiri langsung dari gunung kabut yang ada di sekitaran sekteku. Ujar gadis Yuan. Kau tahu Yang Kai, tidak ada tempat lain di bintang ini yang memiliki buah ini selain sekteku. Buah ini dapat membantu seorang kultivator memurnikan Senki milik mereka. Setelah ditawarkan oleh gadis Yuan, di sini tidak ada alasan bagi Yang Kai untuk tidak memakannya. Maka dari itu Yang Kai ia pun memakannya, dan ketika buah itu dimakan oleh Yang Kai, Yang Kai dia merasakan kalau buah ini sungguh sangat enak. Ya, buah ini memiliki rasa yang sangat luar biasa, dan aku juga dapat merasakan panas yang menyebar ke seluruh tubuhku. Meskipun ya efek pemurniannya tidak begitu hebat, tapi ya ini juga tidak begitu buruk, pikir dari Yang Kai. Di sini gadis Yuan ia juga berujar, setelah kita berpisah di dalam bidang pasir api, aku menemukan beberapa herbal roh berharga. Dan sebenarnya aku ingin menunggumu, dan aku juga berniat untuk membaginya dengan dirimu. Hanya saja setelah menunggu cukup lama, kau tetap tidak ada tanda-tanda akan kembali. Jadi ya aku harus pergi duluan. Namun kedatangan gadis Yuan ke tempatnya membuat Yang Kai dia bertanya, Sister Dai, apakah kau datang ke tempatku ini karena ada alasan tertentu? Jika kau membutuhkan bantuanku, katakanlah. Selama aku bisa membantumu, ya aku pasti tidak akan menolaknya, ujar dari Yang Kai. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Kai sempat membuat gadis Yuan ia pun sedikit ragu dengan apa yang akan ia katakan. Namun melihat gadis Yuan yang terlihat ragu, membuat Yang Kai dia berujar, hei, tampaknya dia ragu. Dan sepertinya apa yang ingin ia katakan itu bukanlah hal yang sederhana, pikir dari Yang Kai. Namun pada akhirnya di sini gadis Yuan ia pun memberanikan diri untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan, di mana dia berujar, Junior Yang, apakah kau adalah seorang alkemis tingkat origin? Tanya gadis Yuan. Hei, mendengar hal itu membuat Yang Kai dia berujar, kenapa? Kenapa Sister Yuan mengatakan hal seperti itu? Tanya dari Yang Kai. Di sini gadis Yuan ia berujar, Junior Yang, karena aku telah mengatakan apa yang ingin aku tanyakan. Jelas aku memiliki dasar dari pertanyaanku, sambut dari gadis Yuan. Sini gadis Yuan yang tahu sepertinya Yang Kai enggan untuk memberitahukan banyak orang tentang rahasianya, membuat gadis Yuan ia berujar, Yang Kai, jika Junior Yang tidak mau hal itu terungkap, tenang saja, tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya selain diriku. Dan jika Junior Yang merasa gelisah, kau bisa membunuhku, ujar dari gadis Yuan yang membuat Yang Kai dia berujar, tapi bagaimana bisa kau menyadarinya? Tanya dari Yang Kai. Hei, mendengar hal itu, di sini gadis Yuan ia berujar, ya, kau sungguhan alkemis tingkat origin?
Hei, mendengar hal itu, di sini Yang Kai dia merasa kalau dirinya telah dijebak. Lah, ternyata di sini selama ini kau hanya menebak saja. Baiklah, Sister Yuan. Kau ternyata sungguh sangat licik ya. Aku mengaku kalah, sambut dari Yang Kai. Di sini Gadis Yuan, ia berujar, maafkan aku Yang Kai, aku hanya bisa menggunakan trik ini untuk mengkonfirmasi tebakanku. Jika tidak, aku tidak akan bisa merasa yakin, ujar dari Yuan. Dan jika kau merasa hal ini tidak dapat ditolerin, ya kau bisa mengutukku kok, tambah gadis duhai ini. Tidak perlu, sambut dari Yang Kai. Di sini Yang Kai ia juga bertanya, hei, bagaimana kau bisa tahu kalau aku adalah seorang alkemis tingkat origin? Tanya dari Yang Kai. Ya, aku sebenarnya hanya tahu kalau kau adalah seorang alkemis. Dan untuk tingkatannya, aku juga tidak mengetahuinya. Maka dari itu aku juga tidak begitu yakin, sambut gadis Yuan. Aku bisa tahu kalau kau adalah seorang alkemis karena hidungku ini sangatlah sensitif. Aku bisa merasakan aroma pil yang ada di tubuhmu. Jadi aku bisa menebak kalau kau adalah seorang alkemis. Bahkan untuk saat ini, aku masih bisa merasakan aroma pil di tubuhmu. Dan kau boleh menebak sejatinya, kaulah yang telah membuat pil kondensasi origin setengah tahun lalu, ya kan? Tanya gadis Yuan. Mendengar hal itu, di sini Yang Kai dia berujar, hei, bagaimana bisa kau yakin kalau aku yang membuatnya? Tanya dari Yang Kai. Aku yakin karena aku sudah lama sekali tinggal di bintang ini. Selain itu aku juga belum pernah bertemu dengan seseorang yang ada di bintang ini yang memiliki aroma pil di tubuhnya selain dirimu. Dan lagi terakhir kali di bidang pasir api, kau telah memberikan beberapa pil penyembuh untuk murid-murid dari Shadow Moon Hall. Dan aku juga menyadari kalau pil-pil itu baru saja kau buat. Maka dari itulah aku berani menebak kalau kau adalah seorang alkemis, ujar dari gadis Yuan. Di sini Yang Kai dia pun paham. Tapi mengingat gadis Yuan yang ingin mengkonfirmasi identitasnya sebagai seorang alkemis, apakah artinya, Sister Yuan, kau membutuhkan bantuanku dalam hal alkemis? Tanya dari Yang Kai. Hal itu pun dibenarkan oleh gadis Yuan, di mana ia juga berujar, sebenarnya ini bukan kaitannya dengan alkimia sih, tapi ini agak berkaitan juga sih, ujar dari gadis Yuan. Mendengar hal itu, di sini Yang Kai dia bertanya, aku tidak tahu apa yang kau butuhkan, tapi seharusnya dirimu mengenal seorang alkemis di bintang ini, ya kan? Dan aku juga tidak ingin menutupi tingkatan alkemisku. Tapi sejatinya aku hanya dapat seorang alkemis tingkat origin peringkat terendah. Namun walaupun di sektemu itu mungkin tidak ada seorang alkemis tingkat origin, tapi setidaknya bukankah kau bisa meminta bantuan dari sekte pil obat? Hal itu pun dibenarkan oleh gadis Yuan, di mana dia berujar, memang sih di sekteku ada seorang Grandmaster Xiao yang merupakan Grandmaster alkimia tingkat origin. Tapi aku ada merasa sedikit ketidaknyamanan lah jika aku meminta bantuannya, ujar dari gadis Yuan. Di mana ia juga berujar, dan untuk Grandmaster dari sekte pil obat, aku sulit untuk meminta bantuan mereka karena alasan yang sama sih dengan Grandmaster Xiao. Tapi sebenarnya aku bisa saja sih meminta bantuan mereka. Tapi aku juga tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, tambah gadis Yuan. Hei, mendengar hal itu, di sini Yang Kai ia berujar di dalam hati. Kultivasi dan juga teknik yang dimiliki oleh wanita ini, jelas dia bukanlah orang yang buruk. Dan sebelumnya aku juga mengira kalau dia pasti memiliki status yang cukup tinggi di sektenya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang lebih rumit daripada yang aku kira, ujar dari Yang Kai. Di sini gadis Yuan ia kembali berujar, Yang Kai, karena alasan itulah aku datang meminta bantuan dari dirimu. Mendengar hal itu, di sini Yang Kai dia berujar, baiklah. Tapi bisakah kau katakan kepadaku apa yang harus aku lakukan? Tanya dari Yang Kai. Namun di sini untuk gadis Yuan dia berujar, itu aku tidak bisa mengatakannya sebelum junior yang menyetujui permintaanku. Ujar dari gadis Yuan yang membuat Yang Kai bingung. Lah, gadis ini dia datang untuk meminta bantuanku, tapi dia tidak ingin aku tahu tentang apa yang ingin dia lakukan. Lah, gimana ini? Pikir dari Yang Kai. Namun untuk gadis Yuan, ia pun tahu kalau ini sedikit rumit. Maka dari itu di sini ia berujar, Junior Yang,
Permintaanku ini adalah sesuatu yang saudara yang dapat lakukan kok. Dan ini tidak akan memakan waktu yang cukup lama dan juga tidak memakan usaha yang begitu besar. Dan jika semuanya berjalan lancar, setidaknya ya paling tidak kau hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari saja. Dan setelahnya ya aku juga akan memberikan kau kompensasi. Tapi jika junior yang setuju, maka junior yang kau harus ikut bersamaku ke sekte kaca berwarna, ujar dari gadis Yuan yang membuat Yang Kai dia terdiam sejenak. Di mana Yang Kai ia juga berujar, baiklah, aku akan mempertimbangkan masalah ini dulu. Selain itu ya, kau tahu pemandangan yang ada di sekitaran sini cukup bagus. Dan jika senior Yuan mau, kau bisa berjalan-jalan di sekitaran tempat ini. Dan untuk permintaanmu, ya, aku akan memberikan jawaban dalam 3 hari, ujar dari Yang Kai. Hei, mendengar jawaban dari Yang Kai, di sini gadis Yuan, ia pun hanya dapat berharap. Ya, aku harap aku bisa menunggu kabar baik dari junior Yang, sambut dari gadis Yuan. Dan tak lama setelahnya Yang Kai ia pun kembali ke ruangannya. Dan ia langsung dihampiri oleh 2 ciwi-ciwi bohainya ini. Waduh. Di mana di sini Yan Yan ia langsung mengeluarkan sebuah token ajaib miliknya yang langsung menutupi area yang ada di bangunan ini, memberikan efek kedap suara di bangunan itu yang membuat Yang Kai dia berujar, "Hei, apa yang ingin kalian lakukan?" Namun untuk Yan Yan, ia langsung bertanya kepada Yang Kai, "Hei, apakah kau menyetujui permintaannya Yang Kai? Hei, apakah kalian menguping?" Tanya dari Yang Kai. Menguping? Apa itu menguping? Aku hanya menguji penemuanku saja kok. Apakah kau ingin aku tahu menggunakan benda apa? Ya, aku menggunakan benda ini, ujar dari Yan Yang sembari mengeluarkan sebuah benda bulat kecil, bentuknya mirip-mirip silikon boba. Waduh, sini Yang Kai yang memegang benda itulah dia dapat mendengar suara gadis Yuan yang saat ini sedang gesek-gesek anunya. Waduh. Dan itu membuat Yang Kai dia berujar, "Hei, ada suara gadis Yuan di dalam benda ini. Hebat kan penemuanku?" sambut dari Yan Yang. Namun di sini Yang Kai pun kesal dengan Yan Yan yang membuat alat yang dapat disalahgunakan jika dipakai dengan tidak benar. Waduh. Hei, jangan kau lakukan sesuatu yang tidak sopan seperti ini lagi ya. Dan jika kita ketahuan oleh gadis Yuan, ini akan membuatku malu, ujar dari Yang Kai. Namun di sini Yang Kai dia berujar, "Yan Yan, kau sudah mendengarkan apa yang dikatakannya. Bukankah itu ya seharusnya kau tahu kan kenapa aku menolak permintaannya?" Namun di sini melihat ekspresi dari 2 ciwi-ciwinya itu membuat Yang Kai dia berujar, "Hei, ada apa dengan kalian? Kalian sepertinya memiliki pendapat lain? Ya, jika bisa, aku ingin kau menyetujui permintaan gadis itu," sambut dari Yan Yan. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Baik, karena memang Yan Yan dia memiliki rencana lain untuk menggerogoti semua harta pusaka milik sekte kaca berwarna. Dan sampai jumpa di part selanjutnya di mana Yang Kai akan pergi ke sekte kaca berwarna dan membuat ulah tentunya di tempat itu. Dan sampai jumpa, bye. Thank you. Waduh.